Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Madrasah yang insya Allah dirahmati Allah. Pada kesempatan dakwah Ramadan kali ini, mari kita ikuti talk show bersama Ustadz Muhammad Komarudin MPDI bersama Ibu Kusrini SPD. Selamat menyaksikan. Pemirsa TV Madrasah yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita berada di bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan, yang ditunggu kedatangannya oleh berjuta umat Islam di seluruh dunia. Bulan suci Ramadan adalah obat, hadirnya obat yang sangat mujarab ketika sakit yang teramat di masa pandemi ini. Pemirsa, pandemi COVID-19 telah merampas kebahagiaan dari kita semuanya. Tapi bukan berarti kita harus lepas tanggung jawab, kita harus lelah untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Pandemi ini pastinya membawa dampak negatif, sekaligus di dalamnya ada dampak positifnya. Dampak negatifnya diantaranya kita merasa tertekan, kita stres, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang tiba-tiba nih orang tua menjadi guru, di mana sebelumnya orang tua tinggal menyerahkan nih anak saya dididik oleh bapak ibu guru di masing-masing madrasah. Itu sudah sebuah tekanan. Nah, sekarang pertanyaannya, di bulan suci Ramadan, di masa pandemi, apakah ada sisi bahagia yang dirasakan oleh umat muslim di dunia ini? Nah, akan kita bincangkan bersama dan telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Muhammad Komarudin MAG. Assalamualaikum Ustadz Muhammad Komarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTV yang berbahagia, Ustadz Muhammad Komarudin adalah salah satu tim pengajar di MAN 1 Karanganyar dan beliau mengampu bahasa Arab, Tat. Benar. Oke, seperti tadi yang telah saya sampaikan, Tat, pandemi, banyak sisi kehidupan yang dilemahkan, termasuk di dunia pendidikan, termasuk stres yang dirasakan oleh banyak dari kita, gitu. Nah, sekarang menurut Ustadz Komarudin nih, bahagia tuh gimana sih, Tat? Filosofi dari kata bahagia itu sendiri. Monggo. Bahagia itu senang. Senang itu bahagia. Sederhana kan? Dan menurut banyak definisi tentang bahagia itu sendiri merupakan satu karakter emosi yang didasari atas rasa syukur dan rasa puas. Misalnya saja kalau definisi ini kita terapkan dengan kondisi real, rasa syukur dan rasa puas pasti akan memunculkan rasa bahagia. Ada seorang ibu yang merindukan anaknya sudah beberapa hari, bahkan bulan, bahkan tahun tidak ketemu, delalah bisa ketemu. Pengalaman pribadi sepertinya? Oh jelas, pengalamannya juga bagi yang lainnya begitu. Atau sebaliknya, anak yang merindukan orang tuanya, baik itu kasih sayang atau yang lainnya, pasti akan memunculkan rasa bahagia. Meskipun kadang-kadang kalau yang saya contohkan ini sebagai sesuatu yang subjektif, satu orang mengatakan itu bahagia, tapi bagi yang lainnya tidak bahagia. Tapi intinya, selama orang itu bisa mendasarkan dirinya pada rasa syukur dan puas, disitulah letak bahagia. Terutama dalam bulan Ramadan ini pun, kalau momen Ramadan itu diterima dengan rasa syukur, dia merasa puas dengan kondisi apapun, pasti dia akan merasa bahagia. Gitu. Oke. Luar biasa, Ustadz Komarudin. Saya tertarik dengan yang syukur dan puas. Tapi gini, Tat, di masa pandemi, taruhlah kita bicara tentang perekonomian. Banyak nih dari saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaannya. Sementara kita tahu negara kita nih, Tat,
termasuk 5 besar nih pengguna smartphone tertinggi di dunia. Ketika melihat Insta Story, ketika melihat WhatsApp Story, yuk buka bersama, nih buka Ramadanku, nih buka puasaku dengan menu yang wow. Sementara saudara kita ada yang jangankan buka puasa dengan menu yang seperti itu, makan nasi aja sulit. Nah, sekarang bagaimana nih bisa merasakan kebahagiaan berpuasa di masa pandemi dengan segala keterbatasan? Gitu, Tat. Gampang jangan buat story dan jangan melihat story. Sebenarnya gampang begitu. Tapi mungkin karena jawabannya sederhana kan nggak cukup. Agak kita panjangkan sedikit ya. Oke. Bagi orang yang memiliki smartphone ya, pasti dia akan mengunggah apa yang ada dalam dirinya, terutama pada momen-momen saat itu yang sedang terjadi. Misalnya di bulan puasa seperti yang Bu Rini sampaikan, dia sering mengupload atau membuat status tentang Ramadan dengan makanan, dengan buka yang sebenarnya ketika itu dilihat baik keluarga, oleh kawan atau kerabatnya, ternyata yang melihat justru merasa ini kok pamernya luar biasa seperti ria ini ya, Tat, ya? Kayaknya ria, ya semoga saja sih nggak ria ya. Mungkin ekspresi diri karena nggak punya teman ya akhirnya hanya temannya habis saja gitu. Nah, ada dua sebenarnya melihat kondisi seperti itu. Yang pertama, bagi yang melihat story seperti itu tidak perlu baper, seperti kata kalimat Inggris don't judge everybody by the cover. Paham tidak kira-kira ini? Tidak. Iya. Gimana, Tat? Maksudnya jangan menghakimi seseorang itu dari luarnya, jangan menghakimi seseorang itu dari statusnya. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati seseorang ketika membuat status itu. Mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, dia ingin mengekspresikan diri, bukan pamer loh ya. Mungkin kalau kita dikit-dikit ada orang buat status, kita kategorikan pamer, kita kategorikan riak, kita sebagai hati kita sendiri ya akhirnya seolah-olah we are the truth, kita yang benar. Padahal belum tentu. Betul. Nah, itu yang pertama. Jadi ya santai saja, daripada hati kita baper, mendingan tidak usah melihat story aja ya. Kalau kita melihat story, udahlah kita lihat saja, ini sebagai hiburan gitu ya. Yang kedua, bagi yang membuat story ya sebaiknya tidak berlebihan lah. Di masa pandemi seperti ini tidak perlu munculkan misalnya pagi hari membuat story udang bakar, terus siang sahur membuat degan bakar, kayaknya nggak mungkin ya. Atau pokoknya yang makan makanan yang berlebihan seolah-olah dia itu tidak bisa merasakan sense of pandemi bagi orang lain yang sedang mengalami seperti itu. Jadi paling tidak kata kuncinya adalah jaga diri, jaga hati, jaga tangan, jaga pikiran untuk tidak membuat orang lain menjadi baper, terutama di bulan Ramadan ini gitu. Oke, berarti intinya saling menjaga gitu ya, Tat ya? Saling menjaga. Iya. Oke, berikutnya nih, Tat. Untuk sebagian yang mungkin ini adalah pertama kali nih hidayah Allah diterima, pertama kali menjalankan ibadah puasa. Nah, kadang gini, udah pandemi, udah bukanya juga itu-itu aja, sahur juga kadang terlambat sahurnya, kadang mungkin, telat. Iya, kadang malah enggak mungkin ya. Iya. Tapi gini, Tat, mungkin bisa nggak Ustadz Komarudin memberikan gambaran nih, bagaimana sih puasa orang-orang zaman dahulu gitu, dengan kondisi yang maaf ya, memang beda dengan kondisi yang saat ini gitu, tapi sama-sama di era yang maaf sulit gitu. Jadi mungkin bisa dijadikan sebagai pembanding nih gitu. Gimana nih, Tat? Pembanding orang terdahulu yang paling tepat dan yang paling cocok adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam banyak riwayat, ketika belum datang bulan Ramadan, beliau hidup sederhana, makan sederhana, minum juga sederhana. Apalagi datangnya bulan Ramadan,
kesederhanaan itu semakin beliau tampakkan, bukan karena pamer ya, tapi karena beliau memikirkan umatnya. Wes yang penting umatku bahagia, saya tak merasakan apa yang dirasakan umat saya. Nah, contoh orang terdahulu adalah sekali lagi Nabi kita Muhammad SAW bisa kita terapkan dalam kondisi sekarang ini, di masa pandemi ini. Katakanlah kalau dulu seperti yang saya sampaikan tadi, puasa ketika sudah mulai berbuka puasa sebelum pandemi ya, saya yakin ya, setelah buka puasa minum teh, habis teh terus kolak, bar kolak es buah, bar kuwi es kolak meneh, bar kuwi semongko, bar kuwi gledak. Belum makan besar itu tadi. Belum makan besar. Nanti rencana setelah taraweh makan besar. Wah, semakin KO, nggak bisa bangun-bangun lagi. Nah, di masa pandemi ini sebenarnya kita menurunkan standar sajalah. Kalau dulu makan sebanyak dan sehebat seperti itu, diturunkan standarnya lah. Nabi Muhammad SAW saja, beliau bisa survive. Beliau bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya hanya ketika buka puasa dengan 3 kurma. Kadang hanya dengan air putih, kadang dengan sepotong roti. Begitu ada tamu, roti itu tidak dimakan, beliau dibagi. Begitu muncul lagi tamu lain, beliau kasihkan potongan yang tadi itu. Jadi betapa mulianya. Nah, sekarang ini bisa kita tiru dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tapi tidak persis seperti yang beliau lakukan. Ya, karena memang beda masa karena ya. Beda masa. Begitu juga kita bukan Nabi. Ya cukup bagi kita kalau misalnya ada 10 menu dahulu, ya sekarang kita turunkan cukup 3 lah, sederhana. Nanti insya Allah akan menjadi lebih baik dan bisa survive menjalankan puasa dengan bahagia. Oke. Terima kasih Tat. Pokoknya yang jelas kita punya uswatun hasanah. Kita punya contoh, yaitu Rasulullah. Jadi betapa beliau dengan kesederhanaan beliau tetap bisa khusyuk di dalam bulan suci Ramadan, gitu ya Tat ya? Benar sekali. Oke, berikutnya Ustadz Muhammad Komarudin dan pemirsa MTV yang berbahagia, kita harus mengkaji lagi nih, gitu. Kita cari tahu lagi nih dari Ustadz kita. Gini Tat, mungkin Ustadz bisa memberikan kiat nih, kiat atau tips bagaimana kita, bagaimana muslim menjalankan ibadah puasa, terjaga rasa bahagia, terjaga rasa nyaman, beribadah dengan keadaan yang benar-benar kesyukuran di masa pandemi. Monggo Tat. Ya, paling tidak tinjauan agama yang bisa menjawab. Salah satunya hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Yang artinya bagi orang puasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Yang pertama, bahagia ketika dia berbuka puasa, dan yang kedua, bahagia ketika nanti di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta dan pencipta manusia itu sendiri. Yang dimana hadis ini bisa menjadikan motivasi dan inspirasi, sehingga ketika dia menjalankan puasa dalam kondisi apapun, Allah telah menjamin melalui hadis ini bahwasanya ketika dia berbuka puasa bersama handai tolan, bersama keluarga, bersama sahabatnya, di mana dan kapanpun, pasti rasa bahagia itu akan muncul. Dan saya yakin bagi siapapun yang pernah berpuasa pasti akan mengalami kebahagiaan ketika dia berbuka puasa itu. Nah, yang kedua, harus diyakini dan ditanamkan di dalam hati sekuat-kuatnya bahwa orang berpuasa di akhirat kelak pasti Allah akan menemuinya dan Allah akan membuka tabirnya. Entah itu Allah memperlihatkan secara fisik atau tidak, wallahu a'lam, tetapi bahasanya liqa'u rabbih, bertemu dengan Tuhannya atau penciptanya. Nah, keyakinan itu yang harus ditumbuhkan sehingga sedikit demi sedikit kebahagiaan, rasa syukur, kepuasan itu akan bisa muncul dalam hatinya. Oke. Ustadz Muhammad Komarudin, terima kasih sekali sudah bersama-sama dengan pemirsa TV Madrasah dan berbagi keindahan, berbagi pengetahuan, berbagi
tips bagaimana kita tetap bahagia menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih Ustadz Muhammad Komarudin. Sama-sama Bu Rini. Dan pemirsa MTV yang berbahagia, dari yang telah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Komarudin, bahwa bahagia itu menyangkut dua hal, yaitu syukur dan rasa puas. Dan kembali lagi bahwa suri teladan kita, uswatun hasanah kita adalah Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, berbahagia ketika berbuka puasa, dan yang kedua, berbahagia karena bertemu dengan penciptanya. Terima kasih pemirsa TV Madrasah yang berbahagia dan Ustadz Muhammad Komarudin, semoga sehat selalu. Terima kasih. Bertemu lagi nanti kita di dakwah Ramadan virtual, Amin. Dakwah Ramadan virtual Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar tahun 2021, dan kita semuanya berdoa semoga kita dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Sekali lagi terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ada pantun untuk pemirsa MTV yang berbahagia. Bila canda membuat tertawa, hati bahagia, wajah ceria. Maaf dipinta segala dosa. Sambut gembira bulan mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuis hari ini, sebutkan 2 dasar kebahagiaan. Kirim jawaban kalian di nomor bawah ini, karena akan ada hadiah yang menanti kalian.